Kelak setelah semua manusia dibangkitkan, setelah semuanya melewati padang mahsyar, mereka kemudian diperiksa amalannya satu persatu, lengkap dan detail. Dibeberkan catatan amalnya dan di-cross-check lewat kesaksian anggota tubuhnya. Amal baik dan buruk kemudian ditimbang, dan hasil timbangan itu akan sangat menentukan nasib masing-masing. Surga dan neraka akan ditentukan dari hasil timbangan tersebut. Al-Mizan atau timbangan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah amalan seseorang lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Proses inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103. Ayat ini menyebutkan dua golongan setelah timbangan amal. Tapi secara tersirat, ayat ini juga menyiratkan adanya golongan yang ketiga, yaitu golongan tengah yang timbangan kebaikan dan keburukannya seimbang. Mereka inilah golongan orang-orang yang disebut Al-Quran dengan sebutan Ashabul A'raf atau golongan Al-A'raf. Nama Al-A'raf begitu penting hingga menjadi nama surat dalam Al-Quran. Siapakah mereka dan bagaimana nasib mereka dalam perjalanan abadi? Lalu bagaimana pula akhir perjalanan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas seluruh amalan manusia ditimbang oleh Allah Ta'ala, selain mereka yang kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat, ternyata ada orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Menurut banyak ulama, mereka inilah yang disebut sebagai Ashabul A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 hingga 47, Allah Ta'ala berfirman, dan di antara keduanya, surga dan neraka ada batas. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 46 hingga 47. A'raf dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari urf, yang secara bahasa berarti tempat yang tinggi. Sedangkan kata Ashabul A'raf berarti penghuni tempat yang tinggi. Allah Ta'ala kemudian menjadikan Al-A'raf sebagai nama surat ke-7 dalam Al-Quran. Penamaan surat Al-A'raf tidak lepas dari kisah penghuni Al-A'raf yang Allah ceritakan dalam surat tersebut pada ayat 46 dan 47. Para penghuni Al-A'raf memang tidak terlalu banyak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari mengaitkan Al-A'raf dengan tembok tinggi pembatas surga dan neraka yang disebut di dalam surat Al-Hadid ayat 13. Dalam ayat tersebut Allah menyinggung tentang orang munafik yang meminta cahaya dari cahaya yang diberikan kepada orang mukmin. Mereka kemudian dipisahkan oleh sebuah dinding. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketiga orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 13. Jadi para penghuni dinding atau tempat yang tinggi tersebut adalah Ashabul A'raf. Mereka adalah golongan yang timbangan amal kebaikan dan kejahatannya itu sama berat. Golongan ini walaupun mereka selamat tidak masuk ke neraka, tetapi mereka tertahan sehingga tidak bisa langsung masuk surga. Tidak seperti Ashabul Yamin atau golongan kanan yang setelah menempuh Shiratal Mustaqim, mereka langsung dapat masuk ke surga. Berbeda dengan golongan A'raf, setelah mereka menempuh Shiratal Mustaqim, mereka masih tertahan untuk ke surga. Ashabul A'raf ini
dapat terjadi pada seluruh manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib mereka sementara waktu terkatung-katung. Mereka gelisah dan khawatir akan nasib mereka. Mereka berada di batas antara surga dan neraka. Bisa melihat dengan mata telanjang kondisi surga dan kondisi neraka. Maka ketika pandangan mereka dialihkan kepada para penghuni neraka, mereka berlindung kepada Allah agar tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim tersebut. Untuk sementara waktu nasib mereka terkatung-katung, tidak tentu arah. Mereka hanya bisa memandangi kenikmatan surga dan para penghuni di dalamnya. Begitu pula saat pandangan mereka dialihkan ke neraka. Hanya doa yang bisa terpanjat agar terhindar dari siksa pedihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi di antara kita ada yang baru mendengar istilah kontoroh. Kontoroh ini adanya di hari akhirat nanti. Terjadi setelah Sirat. Apa itu kontoroh? Kontoroh adalah suatu tempat antara surga dan neraka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kezoliman yang pernah terjadi antara manusia. Dosa itu kan ada dua. Ada dosa terhadap Allah, bisa kita selesaikan dengan mohon ampun, dengan bertobat. Saya meninggalkan sholat, tinggal mohon ampun kepada Allah. Saya meninggalkan puasa, saya bertobat. Tapi ada satu yang harus kita selesaikan di sana, sekiranya di dunia ini tidak terselesaikan, yaitu hubungan antar sesama manusia. Menginjak-injak martabat dan kehormatan sesama manusia. Itu diselesaikannya di suatu tempat yang namanya kontoroh tadi. Boleh jadi saat di dunia saya ngomongin orang, memfitnah orang, menghinakan orang, dan saya tidak sempat minta maaf kepada orang itu, dan saya tidak sempat mengklarifikasi apa yang saya ceritakan itu. Padahal sebenarnya boleh jadi yang saya ceritakan itu adalah dusta. Boleh jadi yang saya ceritakan itu hanyalah cerita fiktif, tetapi cerita saya itu bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang. Nah, orang yang saya jatuhkan martabatnya itu akan datang kepada saya, kemudian meminta haknya, dan saya harus menyelesaikannya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelesaikan, kecuali saya harus menyerahkan sebagian amal saya kepada orang itu. Saya serahkan. Nanti ada orang yang datang lagi, dan dia pernah difitnah oleh saya bayar lagi dengan amal. Apa yang terjadi? Amal seseorang itu akan habis. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Dia bukan tidak punya amal, dia punya amal yang banyak, tetapi terlalu banyak dia berbuat zolim kepada sesama. Nah, di wilayah yang bernama Al-Kontoroh ini, persoalan-persoalan itu diselesaikan. Di bulan Ramadan ini, kita harus banyak melakukan perbaikan diri, evaluasi diri. Bila perlu, kita jangan segan-segan. Jangan segan-segan kita minta maaf kepada orang-orang yang martabat dan kehormatannya pernah kita injak-injak. Daripada harus diselesaikan di akhirat nanti. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi untuk mengatakan, "Fulan, saya minta maaf, saya sudah menceritakan keburukan Anda, saya sudah membuka aib Anda, saya minta maaf." Kalau di sini saya sudah minta maaf, lalu orang itu tidak memaafkan, urusan saya sudah selesai. Yang berbahaya adalah ketika martabat dan kehormatan seseorang itu saya injak-injak. Martabat dan kehormatan itu saya rampas. Saya menggosipkan dia, memfitnah dia, dan kemudian saya tidak sempat lagi meminta maaf. Maka di kontoroh itulah seluruh kezoliman harus saya selesaikan. Dan itulah orang-orang yang sangat merugi. Pemirsa Khazanah, perjalanan abadi di akhirat tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Banyak liku, hambatan, kengerian, sekaligus keringanan. Di antara liku perjalanan abadi itu adalah penghuni Al-A'raf atau penghuni dinding tinggi dan peristiwa kontoroh atau jembatan. Rincian tentang penghuni A'raf dan kontoroh tentu hanya Allah yang Maha Tahu. Kewajiban kita hanya meyakini sebatas apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang sahih. Dan semoga kita bisa memetik hikmah dari setiap fase hari akhir yang akan dijalani oleh umat manusia. Tetap bersama Khazanah Perjalanan Abadi,
Senin hingga Jumat setiap hari pukul 5.15 sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.